Bagi PKI, ulama ini singkirkan. Setiap negara demokrasi yang bergejolak ada pemain di dalamnya. Siapa? Komunis. Kalau Allah masih berikan kita umur, berarti masih ada peluang bagi halayak, ibu bapak, saudara dan saya untuk menambahkan pundi-pundi amal jadi bekal di yaumil akhir nanti. 365 hari, 12 bulan, 1 tahun. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan perihidup iman dan takwa telah dibatasi oleh beberapa ketetapan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Pada hari ini kita jumpa posisi kita dalam posisi Muharram. Makna daripada Muharram itu adalah bulan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul taubat. Karena di bulan Muharram ini mengingatkan kita pada nampaknya sejarah perjalanan beberapa ulul azmi, 5 nabi besar, top 5 yang kejadian kenabian kerusulan mereka terjadi pada bulan Muharram. Adam alaihissalam meminta ampun atas dosa-dosanya selama kurang lebih 40 tahun beliau sujud, terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar dalam periuk mendidih oleh Nimrod atau Namrud, terjadi juga pada bulan Muharram. Nabi Yunus diizinkan oleh Allah untuk menghadapi ujian hingga beliau ditelan oleh seekor ikan nun, terjadi juga pada bulan Muharram, 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam bersama kaum di kalangannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang, terjadi juga pada bulan 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam demikian pula, peristiwa sejak beliau dilahirkan diangkat menjadi nabi dan rasul, terjadi pada bulan Muharram. Tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan historik. Landasan pengakuan yang kita amalkan dalam konteks keimanan Islam selalu berurusan dengan perjalanan sejarah para nabiullah. Jadi tidak tepat apabila orang kafir mengatakan bahwa Islam ini produk Muhammad. Islam ini bukan produk Nabi Muhammad. Islam ini bukan ajaran Nabi Muhammad. Islam ini sudah ada sebelum datangnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Al-Quran kata Allah, pada hari ini wahai Muhammad, aku sempurnakan Islam menjadi agama. Berarti nabi-nabi yang datang semuanya beragama Islam, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Pengamalan ibadah termasuk sholat 5 waktu, sholat yang kita lakukan bersifat sunnah, itu semua sudah dilakukan oleh Nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kehadiran Rasulullah, kehadiran umat Islam sudah dirisalahkan, sudah disampaikan, dinubuahkan oleh nabi-nabi. Jaraknya ribuan, ratusan tahun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 loh batu. Sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan firman kepada Moses Musa alaihissalam, 2 loh batu yang kita kenal dengan nama kitab Taurat, itu sudah disabdakan oleh Allah bahwa akan datang umat Muhammadin. Bukan nanti sekarang. Jarak saja antara Nabi Isa dengan Nabi Musa
Musa 3.500 tahun, Isa dengan Muhammad 576 tahun, berarti 4.076 tahun sebelum datang umat Islam, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah berfirman kepada Musa alaihissalam, ini atau itu umat Muhammadin Nuraini kailah yadruhum zulbatan. Kata Allah, wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammadin, umat Muhammad, 2 cahaya untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Sebagai Nabi Musa bertanya, Manur aini ya Rabbi, 2 cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, Nurul Quran wa Nurul Ramadan, cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Bertanya lagi Musa, wa majal ya Rabbi, untuk menerangi 2 kegelapan apa itu ya Tuhanku? Julmatul qabri wal yaumal qiyamati, untuk menerangi umat Islam dari kegelapan kubur dan siksa hari kiamat. Kalau Musa berkata begini, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Nabi Muhammad sudah datang sebagai Nabi atau belum? Nabi Isa sudah ada atau belum? Belum, jaraknya begitu jauh. Sudah disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu kepada Musa di Bukit Tusi. Jadi kalau Allah sampaikan kepada Nabi dan Nabi menyampaikannya kepada masyarakat, itu biasanya betul. Bahkan apa yang disampaikan Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasulnya, jaraknya ratusan tahun, ribuan tahun, ratusan ribu tahun terjadi. Beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah yang sampaikan, innalillahi. Berita yang disampaikan A jadi B di masyarakat. Makanya kita umat Islam ini makin hari bukan makin maju. Di era Presiden Joko Widodo ini, cahaya keislaman itu makin pudar. Dan yang menghancurkannya bukan orang kafir. Contoh jangan jauh-jauh, jangan di Mekah, jauh sekali itu. Kalau menceritakan maju dan mundurnya Islam, maju dan mundurnya negara, nggak usah bicara negara dan agama orang lain. Kita bicara negara dan agama kita. Ini yang di dalam buku Muhammad Abduh ditulis, Al-Islamu ya'lu wa la yubla alaihi. Itu perkataan Nabi, agama Islam itu agama yang tinggi. Tapi dalam buku beliau katakan, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak, dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Tadi saya di mobil, anak kecil yang mengaji tadi, walaupun saya capek sekali dari perjalanan Jakarta, Medan, Aceh. Tadi malam saya tiba dan istirahat tidak baik karena begitu banyak tamu datang ke hotel ngobrol-ngobrol. Sampai di sini saya istirahat di mobil. Saya katakan kalau sudah waktu saya ceramah, panggil. Saya mendengar anak melantunkan ayat-ayat suci Allah, melantunkan ayat-ayat suci Quran, melantunkan kalimat-kalimatullah, firman Allah yang bersifat umum, bersifat global, komprehensif, universal, huda linasi wa bainati minal huda wal furqan, bersifat kepada seluruh manusia. Jangan ibu bapak berpikir bahwa Al-Quran ini hanya untuk orang Islam. Kemarin kita melalui bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang ketiga, bulan yang keempat yang diharamkan oleh Allah. Apa? Bulan Ramadan. Kenapa kita berpuasa? Karena kita menghormati syahrul Ramadan lazi unzila fihil Qur'an hudan linasi wa bainati minal huda wal furqan. Jadi jangan ada di mindset kita umat Islam berpikir bahwa Al-Quran ini adalah kitab hanya kepada kita. Selama ini kita menganggap Al-Quran ini kitab hanya untuk umat Islam. Salah. Saya lebih percaya Al-Quran, lebih percaya Allah daripada percaya para pendakwah.
bagi semua manusia. Kok bilang kitab suci? Umat Islam Al-Quran ini adalah kumpulan kitab sebuah nabi, termasuk Injil. Inilah Al-Quran. Taurat, inilah Al-Quran. Zabur, inilah Al-Quran. Semua kitab para nabi yang tidak terbukukan secara teori. Datangnya Rasulullah SAW, barulah dia terbukukan melalui wahyu yang diberikan di Gua Hira kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini namanya Al-Quran. Tapi sayang, seribu sayang, orang yang menghafal Al-Quran dibilang jauh teroris. Anda kalau tidak bisa baca Al-Quran, Menteri Agama, karena sudah ketahuan waktu khutbah Jumat di Istiqlal, makhrujnya kocar kacir. Saya ini orang dari kafir yang masuk Islam. Saya beragama Kristen dulunya, pendeta. Yang konon insya Allah lebih paham Islam daripada ibu bapak. Berarti saya bilang begitu. Kenapa? Karena yang menghancurkan Islam bukan orang yang dari kafir. Adapun orang kafir itu dari zaman Adam sampai ada Malik, memang tidak suka dengan agama yang benar, dengan ajaran tauhid. Mereka tidak suka. Contohnya tadi saya ceritakan tentang kisah para nabi. Begitu mereka menyampaikan kebenaran, ada yang digoreng, ada yang dibakar. Ibrahim digoreng dalam periuk mendidih, jangankan luka, terkelupas pun tidak. Nabi Muhammad, Nabi Nuh membangun bahtera di atas gunung, membangun kapal di atas gunung, membangun perahu besar di atas gunung, ditertawakan oleh orang-orang kafir. Tetapi yang adanya ini, yang menantang kita di akhir zaman ini bukan kafir, enemy in the blanket. Itu yang paling bahaya, musuh dalam selimut. Jadi antum sama kalau menganalisa orang dari kafir seperti kami, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali, Utsman, sahabat Nabi itu dilingkari oleh para mantan kafir. Mereka jujur. Coba lihatlah, begitu ada isu virus, yang duluan pakai masker ustaz-ustaz. Bukan cuma masker, kerongkongi bahkan ditutup di muka. Saya bukan tidak mau pakai masker, tapi saya belum melihat kalau ini bahaya. Kalau bahaya berarti pada waktu diterapkan physical distancing, social distance, di dalam studi medical system, diagnosa, epidemik, bahkan kajian daripada epidemiolog, ahli dalam bidang wabah, ahli dalam bidang virus, tidak pernah terdengar di Riau jatuh 15 orang roboh setelah didiagnosa COVID-20. Di Manado, kampung saya, jatuh roboh 55 orang setelah didiagnosa COVID-19. Di Medan, kemarin saya baru pulang dari Medan, nggak ada kabar, nggak ada berita bahwa di Medan ada yang roboh karena COVID. Ini COVID inilah salah satu cara untuk menjauhkan umat Nabi SAW dari kesatuan ukhuwah Islamiyah. Nah, ustaz-ustaz pun nimbrung ke dalam jadi sponsor. Saya bukan ustaz, saya bukan ulama, tapi untuk menertibkan dunia ini, kata Nabi SAW, kiwamud dunya bi'arba'ati asal. Tertibnya dunia ini bergantung pada 4 makhluk, 4 manusia. Yang pertama, bi'ilmi ulama, ilmu para ulama. Kalau bicara ulama, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Pertanyaannya, mengapa Nabi-Nabi dianiaya? Mengapa Nabi-Nabi dipenjarakan? Mengapa Nabi-Nabi dibunuh? Karena mereka tidak suka dengan kepalsuan. Nabi-Nabi tidak suka dengan fatwa yang menyesatkan. Tapi kita di dunia ini, Allahu Akbar, khususnya di Indonesia, mulai cari hadis, mulai cari referensi. Ini konspirasi biologis, senjata biologis yang bocor dari Wuhan. Corona itu kan dari lapisan tipis matahari.
suhunya 1 juta derajat Celcius. Kita kalah sama Donald Trump, Presiden Amerika. Donald Trump nggak percaya sampai hari ini. Mungkin karena otak saya kekecilan, sehingga saya tidak bisa menjangkau perkara yang besar begini. Hanya orang-orang cerdas yang mungkin yang percaya begini. Kami yang bodoh-bodoh. Makanya saya bilang, orang yang pakai masker begini ada 3. Yang pertama, percaya kepada corona. Itu satu, Pak ya, yang pakai masker. Yang kedua, takut kepada corona. Yang ketiga, cinta kepada corona. Ya, seperti suami istri, percaya, takut, cinta. Berarti mereka hidup semati hidup dengan corona, mati dengan corona. Yang tidak pakai masker juga ada 3. Yang tidak pakai masker, yang pertama tidak disiplin, termasuk saya. Saya perokok berat, kalau pakai masker nggak bisa merokok saya. Orang tidak pakai masker ada 3. Yang pertama tidak disiplin. Yang kedua, kalau yang tadi percaya dan takut, karena yang kedua, orang yang tidak bermasker, yang tidak pakai masker adalah mereka yang beriman kepada Allah bahwa virus dan penyakit apapun wabah ada di dunia ini. Mereka percaya ada. Justru karena mereka percaya, keimanan mereka merasa lebih besar daripada penyakit, daripada virus, makanya mereka tidak pakai. Yang ketiga, orang yang tidak pakai masker mengikuti petunjuk Bapak kita Joko Widodo, mengatakan bahwa kita berdamai dengan corona. Nggak bisa ditarik lagi Pak Jokowi, sudah keluar itu. Awak pegang itu. Saya pegang perkataan Pak Presiden Republik Indonesia yang mulia Joko Widodo. Kita berdamai dengan corona. Makna filosofis berdamai begini: antum dulu dengan saya musuhan, tidak saling dekat, tidak salaman, tidak bertegur sapa. Mengapa? Saya jauh di seberang lautan, di Manado, di Papua, antum di Riau. Tapi begitu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada dalam barisan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jauh jadi dekat. Kita berdekatan. Itu maksud Pak Jokowi. Gak usah lari dengan corona, rapat dengan dia. Gak usah pakai X, ada X di sini. Tadi saya sholat di Masjid Royatul Iman, maghrib di situ saya. Lantainya penuh X, penuh tanda bukan X, tanda hitam. Sudah ada tulisan. Sudah ada tulisan. Abdullah X, Muhammad X, Ibrahim X, Isa X, Daud X, Elisa X, Elias X, macam-macam. Jadi tanda X itu menunjukkan bahwa sudah jangan lihat begitu, itu belum apa-apa, itu belum kalau tsunami, kalau itu ada sudah. Kenapa COVID kita ini? Tadi saya dengar juga sambutan panitia, kita berkumpul katanya, mudah-mudahan COVID ini pergi. COVID ini nggak pergi karena ini virus biasa, pilek. Betul. COVID ini nggak pergi, dia nggak akan pergi. Dia akan pergi kepada orang yang tidak berpikir tentang dia. Ini nggak apa-apa, antum pakai masker, alhamdulillah. Tapi saya yakin, kalau sudah bermasker, berarti takut. Sudah, jangan bantah sama saya, itu betul. Dan ini di rumah Allah, ini di masjid, nggak usah pakai masker. Kalau keluar masjid, baru undis, kurang, TBC, bisul, apa lagi, eksil, cacingan di luar sana. Tapi kalau di dalam masjid, insya Allah, safar, antum sehat walafiat. Bayangkan saya ini 14 tahun saya ceramah, saya keliling Indonesia pakai mobil, minum kopi puluhan gelas, bawa mobil sendiri, ratusan bahkan ribuan kilometer saya tempuh perjalanan. Gak pernah sakit, saya terdapat di rumah sakit 14 tahun. Wallahi. Antum gaji besar tidur di ruang ber-AC pejabat,
kentut pun ke Singapura, berak di Amerika, kencing di Malaysia, pulang ke sini di Indonesia, tinggal nama alias mampus. Kenapa? Semua yang masuk dalam badan kita ini haram. Hasil nyolong, hasil curian, hasil dari kongsi, bersekutu dengan orang-orang kafir, berjilat kotoran kafir, bermakan harta kafir adalah sifat daripada perpaduan antara mukmin diserang, kemudian orang munafik dan orang kafir bekerja sama. Kok bisa jadi pejabat, bisa jadi menteri ya? Anti Al-Quran. Apa dikatakan itu? Good looking. Jadi kalau orang katanya anak-anak kecil baca Al-Quran seperti tadi saya dengar, itu katanya cikal bakal untuk jadi teror. Allahu Akbar. Ini orang ini kalau saya lihat tidak cocok jadi menteri. Cocoknya bukan menteri agama, karena orang kalau jadi menteri agama urusannya selalu bahasa Arab, speak Arabic. Nah ini mimpin khutbah dari Istiqlal. Allahu Akbar. Mungkin itulah sebabnya kabinet dua ini, jilid 2 Joko Widodo bukan kabinet Indonesia Maju, Indonesia mundur. Jadi kalau ada pejabat di sini garis bawahi, yang bikin kacau di negara kita ini, yang bikin ribut di negara kita ini, yang suka bikin gaduh di tengah bangsa ini bukan masyarakat. Setiap ada komentar pejabat pasti ribut. Jadi yang bikin kacau di negara kita ini adalah pejabat-pejabat negara, termasuk Menteri Agama. Menteri Agama itu mesti orang yang berkompeten, orang yang punya kemampuan betul-betul di bidang agama. Beliau ini cocoknya jadi Menteri Polhuk, Menteri Polhukam, jadi Menteri Pertahanan karena pensiunan jenderal. Ini kata Nabi, pekerjaan dikerjakan kepada yang bukan ahli, maka tunggulah kehancurannya. Ditambah juga dengan keadaan begini Indonesia, Allahu Akbar. Coba tanya ibu-ibu, bagaimana dalam mental tekanan jiwa mereka ketika di dalam rumah tangga itu suami sudah tidak punya penghasilan, suami sudah tidak bekerja. Apa yang ada di benak yang berkecamuk di dalam dada ibu-ibu yang ada stres. Tapi kalau ada iman di dalam rumah tangga, walaupun gaji berkecukupan, bahkan tidak makan sehari, kalau keluarga terbina dengan iman dan Al-Quran, insya Allah keluarga ini pandai bersyukur, keluarga ini akan ditolong oleh Allah. Maksud saya begini, negara pun demikian, sudah melarang. Bahkan saya dengar pemerintah tinggal mencetak uang, karena ekonomi yang tadinya kita ciptakan maju 5%, justru sebaliknya minus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5%. Daya beli masyarakat menjadi lemah. Yang stres bukan masyarakat di kampung, bukan seperti yang ada di Kuala di sini. Yang gila itu pengusaha-pengusaha besar yang punya perusahaan retail, yang punya otomotif, yang punya perkebunan besar, itu tinggal gila bro. Masyarakat Indonesia ini masyarakat yang tidak susah dididik, masyarakat dengar-dengaran, masyarakat yang diberkahi oleh Allah. Dia balas, dia melawan atau tidak. Mayoritas bangsa ini Islam. Dia melawan atau tidak melawan, satu waktu permainan begini akan ketahuan. Ketidakjujuran, kezaliman yang ditampilkan ini akan runtuh dengan seketika. Umat Islam ini kan orang yang rata-rata mendengar apa kata ulama mereka, tinggal tunggu komando. Kalau suruh jihad, dia maju. Tapi kami sebagai pendakwah, ada beberapa orang yang di lapangan, saya, Umar Syarikal Hasan, dan Bujur Garnain, Buya, Yahya, Gusdur, dan lain sebagainya, Adi Hidayat. Kami selalu memberikan pandangan kepada jemaah, silakan antum percaya isu yang merebak tentang COVID, karena itu memang ada itu. Tapi dalam studi antariksa bahwa corona itu adalah lapisan tipis matahari yang diambil oleh astronot. Ada pesawat antariksa yang dibuat oleh Amerika yang bernama Solar
Front. Itu yang sedang dibangun oleh Amerika untuk menembus matahari. Cina sudah dulu. Jadi corona itu diambil, dibawa ke bumi, bocor. Dan sasarannya adalah pertarungan diplomasi raksasa antara Amerika dan Cina. Bocor dia sekarang ke negara luar. Orang boleh rentan dengan begini karena mereka mengalami musim dingin. Corona tidak pernah bertahan. COVID-19 tidak pernah bertahan ketika menghadapi matahari ultraviolet. Orang yang corona buka baju aja berjemur di panas, sembuh. Paham kira-kira? Negara Asia, negara tropis tidak bahaya. Tidak bahaya, cuma dibikin bahaya. Dibikin bahaya oleh siapa? Oleh dokter, bukan pemerintah. Pemerintah tahunya kucurkan dana. Habis. Sekarang Jakarta lagi lockdown. Jakarta lagi PSBB. Semua negara sekarang ini, bahkan Belanda sudah menantang. Belanda katakan lepas masker. Bagaimana dokter tidak mati? Satu badan terbungkus, ventilasi nggak ada, ya mati orang. Permainan yang manis, tapi sayang ketahuan. Dirubah lagi, awas bahaya. Kenapa? OTG, orang tanpa gejala. Innalillahi. Penyakit malaria pun ada gejala. Saya 16 tahun di Papua, tinggal di Papua. Ada 2 penyakit bahaya di Papua. Malaria tropika, malaria teresiana. Nah, COVID-19 ini gejalanya sama dengan teresiana. Dia serang di bagian diafragma, perut. Jadi kalau sudah tidak bisa bernapas, tekanannya sudah ke atas sampai ke paru-paru, stagnasi. Orang tidak lagi bisa bernapas, dead. Mati. Itu teresiana, malaria teresiana. Obatnya kloroquine. Kalau tidak, antisipasi penangkal daripada droplet itu semburan napas orang lain adalah minyak kayu putih. Nah, datanglah ke majelis taklim begini dengan membawa minyak kayu putih daripada antum ngos-ngosan. Ini pencegahan. Jadi bukan kita tidak tahu, kita tahu itu. Kalau bahaya, berarti hampir 8 bulan bahkan dari Februari sampai sekarang September. Pasti ada di Pekanbaru ini yang sudah roboh. Itu kalau bahaya. Muncul di televisi. Dilaporkan perkembangan COVID di Riau memasuki warna merah, kuning, biru, hingga kuning. Yang berdiri menyampaikan orang Islam, salah pun tidak, bagaimana berkah. Setiap kali ada majelis ilmu, selalu panitia menyampaikan apa itu. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID. Dengan berdoa itu Pak, mudah-mudahan Allah tambahkan. Kenapa? Karena orang-orang ini nggak amanah. Berdiri di muka, nama Islam, orang Islam. Salam yang disampaikan seperti dendam terhadap Islam. Mayoritas kita Muslim, coba kalau tampil di depan publik pakai assalamu. Karena mayoritas bangsa ini adalah Islam. Kafir pintar bermain yang begini. Dia lihat orang Islam mulai munafik, dia masuk ke dalam. Makanya jangan heran, garis abstrak yang membentuk salib ada di spanduk-spanduk dan menjadi kontroversi di masyarakat. Garis abstrak membentuk salib. Ini kenapa? Kita umat Islam ada sebagian yang takwa, ada yang setengah takwa, ada yang munafikun. Munafik ini lebih bahaya daripada kafir. Kalau kafir kita tahu tetangga kita. Oh, kita bertetangga dengan Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Libertus, Septitus. Artinya dari nama sudah tahu, kafir, tapi yang bahaya ini bukan munafik. Ada juga biasa dalam masjid begini, cari-cari tahu Ustaz siapa yang datang rekam. Habis rekam lapor. Munafik juga itu. Ini kita keluar dari sini. Ini bukan Ustaz yang datang, Umar bin Khattab. Nggak usah ditakut-takuti. Banyak yang tidak percaya begitu. Percaya adanya corona. Di mana deliknya? Kami percaya adanya virus. Karena itu menyebar secara global. Semua 100, 200
negara mengalami pandemi, diserang oleh virus COVID-19, diserang. Tapi ingat, World Health Organization bermain dengan para mafia-mafia Amerika untuk berbisnis tentang virus ini. Coba kalau nggak percaya sama saya, pergi berangkat di Jakarta, naik di bandara Sultan apa sih? Syarif Kasim, Sultan Syarif Kasim. Coba berangkat, teman saya ada di situ. Kemarin saya ceramah dari Bunut. Saya rencana mau berbeda dengan istri anak oleh pesawat. Saya telepon teman saya security di bandara, Sultan Syarif Kasim. Haji, Ustaz, itu kalau naik pesawat protokol kesehatannya bagaimana? Oh mudah Ustaz, cuma di rapid test cepat. Bagaimana tes cepatnya? Hanya dilihat dari darahnya apakah positif and negatif. Berapa? Ada biaya? Ada Ustaz. Berapa? Dulu 280.000, sekarang tinggal 150. Kenapa turun-turun? Karena banyak yang protes. Bisnis atau bisnis? Bisnis atau bisnis? Belum lagi tes PCR itu sampai 2 juta. Dokter-dokter mau yang begini kawan. Apalagi kalau muncul di televisi, Allahu Akbar. Jangan ya, ini sangat bahaya. Kalau bahaya dok, kami masyarakat ini agak pusing. Ambil satu orang yang pernah sembuh, hadirkan di depan televisi, hadirkan di depan publik untuk memberikan komentar testimoni. Bagaimana dampak awal, bagaimana setelah proses penyembuhan, dan bagaimana ketika diagnosa ditentukan bahwa dia pengidap COVID-19. Kami masyarakat mau tahu. Sampai hari ini nggak pernah ada testimoni seseorang yang pernah mengidap penyakit kemudian ditampilkan di depan publik untuk bercerita, berkisah dampak awal sampai dia sembuh. Nggak ada. Kami masyarakat mau dengar. Kalau betul ada atau saya dengar di daerah apa ini? Buatan setelah Yahya Baloni pulang, ada panitia telepon, Ustaz, setelah antum pulang 15 mati. Oh. Besok lagi saya datang, saya bikin pakai karung goni, tutupi kepala. Karung goni, itu nggak ada celah, dia masuk. Setiap ceramah hanya mata yang kelihatan. Bapak Ibu anggap ini humor, memang betul-betul humor. Kita bikin humor supaya tidak takut, betul-betul. Kita masyarakat ini kan kalau sudah ditakuti dengan baju coklat, baju loreng, mundur semua. Awas. Yang begini bukan tugas tentara, bukan tugas polisi, tugasnya siapa? Tugasnya Kementerian Kesehatan. Biarkan dua angkatan ini tidak mengurus yang begini. Akibat inilah tentara TNI dan Polri kemarin dijadikan sebagai sasaran debat pada Indonesia Lawyers Club. Kekacauan yang ada di Ciracas, isu yang muncul karena kecemburuan. Kita sebagai masyarakat tidak menginginkan hal seperti itu. Jaga barisan hukum Islamiyah. Jangan sampai kita diadu domba dengan aparat keamanan. Jangan sampai kita diadu domba dengan TNI. Bersatu kita doakan supaya TNI dan Polri kita kuat di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau diadu. Siapa yang bermain? Setiap negara demokrasi yang bergejolak ada pemain di dalamnya. Siapa? Komunis. Bisa jadi komunis mau bangkit lagi. Dia menginginkan kebangkitannya, tapi ada satu penghalang yang komunis rasa bahwa dia tidak bisa menembus benteng kekuatan itu. Yang komunis paling anti adalah barisan ukhuwah Islamiyah, barisan iman tauhid. Dari dulu komunis ingin menghancurkan Indonesia, tapi selalu dikalahkan oleh Islam. Negara ini kuat karena ada satu kekuatan, bukan pemerintahnya. Negara ini kuat, ada komponen mayoritas masyarakat Muslim. Pendiri bangsa ini kebanyakan ulama yang jujur, bukan yang pura-pura jujur. Ulama-ulama yang jujur meletakkan fondasi negara ini sebagai founding fathers, pendiri bangsa adalah orang-orang yang jujur. Di dalamnya terdapat beberapa kiai
beberapa ulama dari Haji Abu Salim. Kemudian ada tokoh yang di Padang, Muhammad Hatta. Kaget betul saya dengar kemarin orang Padang berselisih paham dengan komentar pejabat lagi. Nah coba, setiap ada kekacauan keributan pasti pejabat. Ini kalau gua sebenarnya belum masa, kenapa sudah jadi pejabat? Ini masa karbit semua ini. Kita ustaz-ustaz ini bukan orang-orang bodoh. Kemampuan kami ini lebih daripada politikus. Kami mampu membaca jejak politik di masyarakat, karena itulah isi Al-Quran. Apa yang terjadi yang pernah sementara dan akan terjadi, jawabannya hanya satu, Al-Quran dan hadis. Itulah sebabnya Nabi katakan yang menertibkan dunia ini, yang pertama ilmu, bi'ilmi ulama, ilmu para ulama. Bagi PKI, ulama ini singkirkan. Tangkap, penjarakan. Kalau menghambat, sikut. Maka jangan heran Habib dari Syihab sampai sekarang masih di Mekah. Macam-macam ini penjaga kawanan umat Nabi ditangkap satu persatu. Ada yang dikujuk, bahkan ada yang sudah setengah mati pun dijadikan sebagai taman hiburan, sebagai hiburan di taman wisata. Macam kalau sudah ditangkap, Allahu Akbar. Ulama-ulama ada yang tadinya keras menentang, mengkritisi, begitu dibayar langsung lemas. Nah, inilah watak daripada pemimpin yang ada sekarang ini, berebut untuk mencapai kedudukan. Umat dibiarkan terlantar. Ulama kalau sudah meninggalkan umat, bagaimana perasaannya? Ibu-ibu kalau ditinggal suaminya nikah lagi, hanya 3 yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Yang pertama marah, yang kedua kecewa, yang ketiga berpikir kos hidup yang akan datang. Dan bila ulama sudah pergi menyimpang dari ajaran yang sebenarnya, apa yang diamanahkan Allah, maka bangsa ini tidak akan diberkahi oleh Allah. Saya dan beberapa teman bukan ulama, kami ini dalam keluarga cuma anak yang tua. Ulama sudah meninggalkan. Apakah di Al-Quran dan hadis ada begitu? Ada. Ihsaru salasa astabin minanasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al-ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai. Siapa mereka? Ya termasuk itu satu yang sudah jadi wapres, Pak Maruf Amin. Apa lagi? Masih dipakai-pakai juga Kiai Haji. Enggak lah, kalau sudah ke politik bukan lagi Kiai Haji. Perhatikan baik-baik di sini ya, kalau ada ustaz di sini masuk jadi politikus, nggak usah lagi pakai gelar ustaz. Antum kiai nggak usah pakai kiai, pakai aja namamu sendiri. Kenapa? Karena itu akan dibawa sebagai alat untuk memprovokasi umat, sebagai alat politik. Kalau sudah terjun ke dunia politik, ulama harus paham ilmu politik, tapi tidak harus terjun ke dalam dunia politik. Kemampuan menguasai jejak politik di masyarakat dipakai untuk bahan introspeksi dakwah bagi umat, bukan dipakai untuk berpolitik. Karena umat menunggu bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umara, adilnya pemerintah. Ini karena tidak adil pemerintah kepada mayoritas, kita terkesan dibiarkan. Semua istilah-istilah Islam dipangkas habis. Bahkan saya dengar di Cina dilarang kata jihad, dilarang kata khilafah, dilarang kata ukhuwah. Semua istilah Islam dilarang di Cina. Sasaran mereka adalah Indonesia. Di bulan Muharram inilah kita bersatu. Nggak usah lagi ada benteng NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah. Saya pernah ceramah di sini, kalau nggak salah tahun 2013. 3 kali. Sudah 3 kali. Iya, tahun 2012. 13. Ya, 2013. Saya katakan dari awal saya masuk Islam, saya akan berkeliling di Indonesia sampai masuk ke liang kubur dan tidak pernah membawa bendera mazhab NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, tidak pernah. Kami suami istri memeluk Islam karena percaya bahwa
ajaran agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kami tinggalkan agama Kristen, jabatan saya sebagai rektor tinggalkan, dan kemudian kami memeluk Islam. Sampai hari ini tidak pernah berubah. Kenapa? Karena saya sadar saya manusia, lidah saya cuma satu. Kalau ular, lidahnya bercabang. Ini orang-orang begini, termasuk menteri agama begini. Kalau sudah pensiun, pulang kemana dia? Saya dengar orang buatan sini katanya. Orang mana tuh menteri agama? Apa agama beliau? Heran juga saya. Saya dari kafir begini setia, tidur tidak teratur, makan tidak teratur, hanya karena berjuang, berjihad, dan tak pernah berubah. Begini terus saya. Panitia tanya, Ustaz pernah perombongan? Tidak pernah, tidak pernah perombongan. Kalau pakai rombongan, tidak mampu kalian transfer tiket. Bersyukur ada. Kalau ada dua yang begini seperti saya, sebenarnya saya mau istirahat. Saya mau istirahat, tapi nggak ada yang mau begini. Ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan bekal keikhlasan dan kesabaran menuntut umat. Kami bukan ulama, tapi mencoba menyampaikan ilmu para ulama di tengah umat. Di adli umaro, setelah ulama konsisten, ulama berteman dengan umaro, ulama punya batas-batas tertentu bergaul dengan pemerintah. Ulama tidak pernah merayap ke pintu-pintu pejabat. Untuk menjaga wibawa Islam, ulama dilarang mengunjungi pintu pejabat. Ulama dilarang mendatangi pejabat, kecuali sebaliknya, pejabat mendatangi ulama. Pejabat mendatangi ulama cuma dua, minta doa dan minta nasihat, bukan minta proyek. Apalagi berubah menjadi pejabat. Nanti sudah setengah mati jalan. Ulama adalah wibawa, warisan dari para nabi, menyampaikan ilmu kepada umat. Perhatikan baik-baik. Begitu umat Islam kacau, muncul berbagai macam argumen. Kemarin ada yang ribut masalah foto Jokowi coret-coret, ribut soal khilafah. Beberapa ustaz sudah berkomentar, saya berbeda komentarnya. Jangan juga menyalahkan Banser. Kita sudah tahu selama ini Banser dan FPI dan beberapa organisasi Islam ribut. Tapi melihat persoalan di Pulau Jawa ini yang di Lamongan, orang juga marah karena foto Presiden Jokowi dicoret-coret. Sebagai masyarakat jamaah, kita senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, dimenangkan atau Jokowi menang, terbukti beliau adalah presiden. Tidak boleh coret-coret foto presiden. Kita tidak senang dengan kinerja Jokowi, silakan dia. Di atas pribadi Jokowi ada sumpah menggunakan Al-Quran, biar dia tanggung di akhirat nanti. Kita masyarakat tak boleh. Inilah yang menyebabkan kita tak pernah bersatu sesama Muslim, mempertontonkan kepada kafir, dan orang kafir pintar bermain dalam keadaan umat Islam posisinya tidak bersahabat. Ini strategi. Makanya orang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana ini kira-kira umat Islam ke depan? Antara dua. Kalau pejabat-pejabat kita tidak konsisten, tidak menutup kemungkinan Islam di Indonesia ini tinggal 6. Tergantung kepada pejabat. Coba perhatikan, jadi parlemen, anggota DPR yang masih konsisten bertahan dengan Islam adalah PKS, Demokrat, Golkar. Pekerjaan kita sekarang jamaah hanya berdoa, meminta kepada Allah agar di kemudian hari ada pemimpin yang terbaik bagi kita. Di era Presiden Soekarno masalahnya lain. Di era Presiden Soeharto juga masalahnya berbeda. Di era Presiden Habibie masalahnya amat ekstrim dengan Timur. Di era Megawati begitu juga, beberapa aset dijual. Di era Abdurrahman Wahid tidak beberapa lama, hanya beberapa jam saja kemudian diganti. Baru Megawati, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono. Alhamdulillah ada tantangan di era SBY, tapi sedikit ekonomi maju, tumbuh 7%. Nah, di era Joko Widodo tiap hari ada persoalan.
Jadi nggak usah antum bikin pribadi secara personal, tidak usah menyerang secara privat. Bagaimanapun beliau adalah presiden. Ada juga yang bagus. Saya ini orang pemilih Prabowo, paling fanatis kemarin, sampai dilapor-lapor ke Mabes. Berjuang kita, akhirnya apa? Prabowo menang, Jokowi diganti. Itulah kenyataannya. Antum nggak bisa ngomong. Prabowo yang menang, yang dilantik adalah Jokowi. Coba bayangkan politik Indonesia, aneh bin ajaib. Orang yang menang tidak dilantik, orang yang kalah dilantik. Bantah aja sama saya kalau bisa bantah. Datanya ada di Mahkamah Agung. Prabowo yang menang, Jokowi dilantik. Saya tanya kepada jamaah, takdir Allah atau bukan? Takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Segala sesuatu Allah tahu. Kemungkinan besar kalau juga Prabowo yang jadi presiden, ada petaka yang jadi rusak. Renungkan dari sekarang. Ini Muharram, bulan Taubat. Sudah terlanjur Jokowi dilantik. Senang atau tidak? Senang-senangkan saja, Pak. Istilah orang Medan, mainkan. Jangan mayungkin. Kita mainkan saja. Tapi apa dilaksanakan? Protokol kesehatan, ikuti aja lah. Ikuti aja, nggak usah saling singgung, nggak usah saling benci. Biasa. Kalau tidak pakai masker, ya nggak apa-apa, saya sehat. Tapi yang bengek, yang penyakitan, yang tuberkulosa, penyakit AIDS, jangan datang di masjid. AIDS pun nggak apa-apa, gantian baju. Orang pengidap AIDS, nggak apa-apa, bergantian baju. Yang tidak boleh, bergantian alat cukur. Nah itu, kalau sudah bertukar darah, insya Allah pasti virusnya akan masuk dan akan terjangkit penyakit AIDS karena sudah bertukar darah. Itu yang bahaya. COVID-19 ini, Masya Allah, virusnya besar sekali. Otak saya kecil, nggak bisa terima. Allahu Akbar. Mau bilang ada, tidak. Mau bilang tidak, ada. Nah itu mau protes bagaimana? Seperti dalam masjid begini, ada yang memasker. Ada. Bahkan ada ojek di Jakarta, innalillahi. Bukan di Jakarta, di sini lah, di Pekanbaru. Sampai ke atas begini plastik. Ini kalau angin kencang, lipat dua kalian. Tinggi begini plastik ojek. Sudah pakai masker, bungkus lagi facial, pelindung wajah. Mulut sudah ditutup. Innalillah. Di Inggris dan Belanda sudah dilarang anak kecil di bawah 5 tahun tidak boleh menggunakan masker. Ini masker juga ini kan akibat dari Menteri Agama kemarin singgung-singgung soal niqab, singgung-singgung soal cadar. Ini Allah uji bangsa ini. Hanya dua: menunggu pejabat-pejabat yang setia membela Islam atau pejabat-pejabat justru yang akan menghancurkan Islam. Di mana? Siapa yang bermain ini? Komunis. Dari mana bacaannya? Bacaannya dari 5 sila ingin dirubah menjadi 3 sila. Gagal ingin merubah lagi jadi 1 sila. Jadi sebenarnya yang dites bukan rapid, bukan pribadi, bukan tubuh orang Indonesia. Yang perlu dites adalah kesehatan jiwa dan bangsa ini. Kesehatan bangsa ini yang sedang penyakit jiwa ini yang perlu dites. Karena suka merubah Pancasila itu adalah orang-orang yang sakit jiwa semua. Dari 5 jadi 3, 3 jadi 1. Nah, ini membuat perpecahan terus di masyarakat. Ditolak di mana-mana. Tidak diterima. Nanti lihat ya, usai lagi isu tentang sertifikasi Ustaz, Allahu Akbar. Sudah jelas-jelas saya tak masuk itu. Ini yang hadir banyak begini, di mana-mana saya ceramah selalu banyak. Yang hadir banyak begini. Ini karena dia lihat spanduknya Yahya Wallawi, Umar bin Khattab. Coba besok kalian datang di sini, dia tulis Menteri Agama. Cuma panitia dengan beberapa camat yang duduk di sini. Muspika. Nggak akan datang jamaah. Atau ada ustadz yang diundang, ustadz dari sertifikasi, cebong-cebong. Nggak datang juga jamaah. Kami yang dikatakan radikal inilah yang dicintai umat.
Amin ya robbal. Amin. Biar hujan datang dia. Datang saya puas tengkuk. Kemarin di Medan, di pinggir gereja saya ceramah. Di pinggir gereja, jamaah kasih tahu, Ustaz, itu di samping situ pendeta yang tinggal. Sudah mantap itu. Kebetulan dia satu marga sama saya, Ustaz. Oh begitu? Iya. Begitu saya ceramah dan saya sampaikan. Sudahlah pendeta, kalau sudah dengar nggak usah pura-pura. Sini sunat masuk Islam. Dia dengar atau tidak? Alah. Yang penting sudah disampaikan. Kau masuk Islam, tempatmu surga. Orang Islam yang berkhianat, bermunafik terhadap Islam. Nanti Bapak baca dalam Quran surah Taubah 84. Sekali kita munafik terhadap agama ini, sekali kita munafik terhadap Islam, dilarang oleh Allah untuk disolatkan. Ini harus dipegang baik-baik oleh jamaah. Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah untuk mensolatkan orang yang mati dari kalangan orang munafik. Bahkan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin waqlus alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, berperanglah melawan orang-orang kufar. Orang kufar itu adalah kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Waqlus alaihim, bersikap keras kepada mereka. Sampaikan bahwa mereka ini munafik. Agamanya Islam, tapi suka menjelek-jelekan Islam. Mereka menjadi munafik karena mereka mencari muka kepada orang-orang apalagi tujuannya kalau bukan karena duit. Ubudnya Rasulullah Hadiat, cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Berani menghina agamanya sendiri, berani menjelek-jelekan agamanya sendiri, berani menganiaya saudaranya sendiri, berani bahkan menyakiti hati sesama muslim demi menghibur perasaan orang-orang kafir. Inilah watak orang munafik. Ini sedang lagi musim di zaman Presiden Jokowi. Lagi musim sekarang. Hati-hatilah kita. Pesan saya kepada jamaah, hati-hati. Jangan karena obat COVID ini sesama muslim sudah saling menjelekkan. Orang yang pakai masker, jangan pernah menganggap bahwa antum lebih sehat daripada tidak bermasker. Maka security tadi di hotel Pangeran saya nginap, begitu dia lihat saya tidak bermasker, dia langsung, saya maju dari depan, dia langsung menghindar. Ini baru saya yang lewat, belum kalau maling. Security hotel, saya lewat, dia menghindar. Karena sudah ada protokolnya. Hati-hati dengan orang yang tidak bermasker. Saya masuk di satu mall, marinir suruh pakai saya masker. Pak, tolong pakai masker. Saya bilang, apa masalahnya? Tidak, Bapak kan di sini ada protokol kesehatan, Pak. Sudah, kalau ada protokol saya tidak masuk. Ada komandannya yang satu ngomong, itu Ustaz Yahya, memang kepala batu dia. Saya bukan tidak mau pakai, memang saya tidak akan pakai sampai mati, sampai ditembak mati pun saya tidak akan pakai. Itu manusia. Kalau saya sudah dengar ada yang 5 jatuh di lampu merah, ada yang 7 tewas di bus, baru saya pakai, akan saya percaya. Saya percaya virus itu ada. Tapi saya belum lihat dampak dan gejalanya bagaimana setelah dites dimulikan di depan publik. Itu yang saya tidak lihat. Orang saya dari sana, dari kafir sana jauh sekali, yang begitu kitab aja kita bisa palsukan, apalagi cuma begini. Innalillah. Kata lagu dangdut, cukup sekali aku merasakan kegagalan cinta, takkan terulang kedua kali. Cukup sekali aku disesatkan, tidak mau sesat kedua kali. Yang bahaya, yang bahaya itu
antraks yang dari onta, liur onta itu memang mematikan. Pernah terjadi. Ini dampaknya diam-diam katanya. Dokter senang. Pemerintah kucurkan 600 M. Saya dengar lagi 120 M. Allahu Akbar. 1.200 triliun. Bukan M, T triliun. 600 T, 1.200 T. Apa nggak senang begitu itu? Mau ya begitu? Mau. Maaf para dokter di sini. Memang itulah kenyataannya. Bahkan di Jakarta, kita umat Islam ini sering bertengkar dengan petugas. Kenapa? Petugas dimajukan menghadapi masyarakat, di liang kubur mayat diambil di rumah sakit, kemudian di rumah sakit dilaporkan secara pidana. Ayat berapa, pasal berapa, bola-bola visual, merampas mayat dari dalam rumah sakit. Kenapa? Karena kita orang Islam kalau meninggal dunia ada protokol kesehatan, betul? Ada protokol kesehatan, ada protokol kematian, ada protokol kelahiran. Saya dari kafir masuk Islam. Beda dengan saya waktu lahir di Manado. Begitu saya lahir, pendeta baptis. Aku baptiskan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salah, Roh Kudus. Tapi begitu kami lahir, anak pertama saya masuk Islam, istri saya mengandung anak yang pertama kali dalam Islam. Karena kakak-kakaknya, istri saya dan anak saya itu semua dari kafir, kami masuk Islam. Saya masuk Islam satu keluarga, bukan mau kawin. Ada orang masuk Islam karena mau kawin. Nah, itu namanya mualaf. Biasanya mualaf ini nggak bisa dipercaya Islamnya. Pagi beriman, sore kabur. Makanya saya tidak pernah mendapati. Saya pernah cari Al-Quran, ada nggak kata mualaf? Nggak ada. Yang ada di Al-Quran, mayyadillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang kami beri petunjuk, maka dialah muhtadin. Muhtadin orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa kata Allah yang kami sesatkan, maka dialah orang-orang yang sesat. Orang yang masuk Islam dari kafir mendapat hidayah, betul-betul mendapat hidayah, mengkomparasikan keilmuan yang dia miliki dengan kalimatullah Quran. Mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Yang keluar dari Islam, mereka adalah murtadin, orang-orang yang murtad, orang-orang yang celaka. Nah, jadi ketika saya masuk Islam, anak pertama lahir, saya mulai mengajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Kenapa baru sekarang ya Allah? Begitu lahir sampai meninggal dunia, umat Islam itu dipandu dengan keilmuan. Sebaliknya di Kristen, begitu lahir dipakaikan jas kecil, dasi kupu-kupu, dibaptis. Inilah kami baptis dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Begitu meninggal dunia dikasih pakai jas juga. Cuma kalau mau mati dikasih pakai sepatu. Nah ini taruh di peti mayat, pakai jas, pakai dasi kupu-kupu. Pulanglah ke rumah Bapak. Bapak mana? Dilihat kubur, lempar dulu. Dilihat kubur, penjaga lempar batu, lempar tanah. Ini lihat kubur, berangkat dengan itu kereta itu. Apa? Peti. Karena kalau di Kristen kan kuburnya tanpa kiblat. Kuburnya pakai peti. Ditaruh tuh mayat, baru pendeta bicara. Jesus resurrection in the life. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Saya lihat teman saya pendeta, ruhnya pulang ke mana? Sudah jangan tanya. Di Islam simpel. Di Islam itu simpel, sederhana. Mayatnya dimandikan, yang memandikannya kalau laki-laki, yang perempuan didoakan, dikafani, dibawa ke liang kubur, nggak bawa apa-apa. Pejabat negara pernah saya hadiri kematian beliau dan istrinya 2 kali. Pertama istrinya, kedua beliau. Hartanya di Jerman, beliau lama jadi duta besar di beberapa negara.
Begitu meninggal dunia, Allahu Akbar. Saya perhatikan dilihat apa yang dibawa ini beliau. Nggak ada yang dibawa. Mobil Lamborghini tinggal, rumah besar di Cianjur, Jakarta, di mana-mana, Bandung tinggal. Yang dia bawa iman dan amal soleh. Oma saya, keluarga saya, dan banyak orang Kristen di dunia mati. Allahu Akbar. Gelang emas dibawa, berlian ditaruh di peti mayat. Semua hartanya, sertifikat istana ditaruh di dalam peti mayat. Saya terus berpikir, apa maksudnya ini? Baru sekarang saya tahu, rupa-rupanya berlian dibawa, emas dibawa untuk apa? Sogok kepada mungkar dan nakir. Amin. Sogok lah, apalagi begitu mau disetak sama malaikat mungkar dan kau jangan dulu, ini ada 30 gram emas. Sogok, disogok. Umat Islam tidak. Kita bayar tahu masyuran ikrar kita bakapa binafsikal yauma alaika hasiban. Semua muslim sudah ditentukan untuk selamat apapun Islamnya, orientasinya dua kalimat syahadat, amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tanya, bangun, tahu nama mereka? Nama ente siapa? Engki. Oh, nama kaki juga. Engki. Kayak nama anak yang tua dan minum. Engki. Jangan tenggelam. Engkoniun. Onaon. Engki kan Engki. Dipanggil Engki. Orang Islam nama Engki. Allahu Akbar. Cocok kalau begini supaya malaikat lupa. Henti ya, usah pengajian henti. Ente begitu di pintu masjid langsung disambar oleh malaikat maut. Udah nggak usah pucat, biasa aja. Semua akan ke sana kawan. Henti di bawah, kita kuburkan besok. 7 langkah kita melayar. Henti didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Oh, ini Henti, matanya biru kemerah-merahan. Ada yang baik, ada yang menanyakan amal aku. Dia akan bertanya kepadamu, man rabbuka? Jawabannya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dinuka? Islam. Man nabiyuka? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Kaum muslimin wal muslimah. Man kiblatuka? Maka kalau orang Kristen ditanya begini, ini semua ditanya. Tidak ada hanya orang Islam. Dari suku, kaum, bangsa dan bahasa begitu maju ke dalam pelataran kiamat, la tasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadaillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'at yasa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala hanya ditanya 4 persoalan. An umri fima abnahu, umurmu dengan apa kau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasadmu dengan apa kau rampungkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa kau gunakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasawa wa fima anfaq. Hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belajar. Itu aja yang ditanya. Jadi ketika antum ditanya, ada kelihatan yang tidak berharta ini. Nah, malaikat tahu lihat orang dari kita. Tahu malaikat. Usah aja tahu pernah malaikat. Paling modalnya cuma kamera ini. Enggak lihat akses sebentar lagi dari sini ke YouTube. YouTube dapat bayaran. Tahu saya. Makanya nggak ada begini lah. Apalagi panitia masjid, nggak ada itu begini. Payah. Cuma karena ilmu saya datang. Begitu ya. Hengki akan ditanya, karena malaikat dia tidak punya apa-apa, malaikat tanya sederhana. Tak tanya itu sama antum, tak tanya dari mana ilmumu, untuk apa kau gunakan, hartamu dari mana, tidak. Yang malaikat tanya sederhana. Yang sering kalian pertengkarkan setiap hari. Malaikat akan tanya, Cile, nama Hengki. Kami juga agak kaget sedikit. Biasanya kalau ditanyakan, muklis, berarti orang yang ikhlas, di atas ikhlas adalah muklas. Ditanya Abdullah, Muhammad, Rohim, Rahim, Rahman, Rohim. Ditanya begitu. Tapi inilah yang ditanya sama Hengki. Waktu di dunia deh, waktu dibuatkan NU atau Muhammadiyah. Itu aja ditanya, NU atau
Muhammadiyah, Naqsyabandiyah atau Al-Wasliyah? Itu jawabannya. Begitu yang kita jawab Muhammadiyah, malaikat akan bilang, nanti surga jadi akan kiri, lampu merah di nomor kami kanan. Kalau surga itu agak ke kanan, ada kelompok kebun sawit, PTPN 2 belok kiri. Ini yang membuat salah satunya Islam tidak berkembang ke depan. Yang saya perhatikan, karena saya ini keliling Indonesia, yang saya lihat Islam kurang bertumbuh di tengah persoalan politik, bahkan di tengah tekanan pemerintah yang begini kuat terhadap dakwah Islamnya. Pemerintah tidak menaikkan dakwah, tapi pemerintah di sekitar orang-orang yang ada pada Jokowi. Sekali lagi, bukan Jokowi, bukan Presiden, bukan Pak Maruf, tapi orang-orang yang ada di sekitar lingkaran Joko Widodo dan Pak Maruf. Inilah kelompok-kelompok bajingan yang suka merusak reputasi Jokowi, termasuk gelandangan-gelandangan Jakarta yang hidup di tengah kota Jakarta, yang tidak punya kemampuan intelektual, hanya sedikit kemampuan IT, itu yang merusak negara ini. Dan mereka dibayar oleh pemerintah konon 90 miliar lebih, namanya pajak. Di tengah kesulitan inilah NU diadu domba dengan Muhammadiyah, segala macam ormas, HTI dengan khilafah, macam-macam isu. Saya sebagai orang yang diberi hidayah hanya berpesan kepada ibu bapak dan kepada penceramah-penceramah yang hadir di sini, berhentilah berdakwah membesar-besarkan masalah. Kesempatan kita bersama. Snowden Edward, seorang Central Intelligence Amerika, anggota CIA, berumur 37 tahun, beliau pernah mengucapkan satu statement, jika ada pemberantas kejahatan di satu negara dan Anda dituduh penjahat, ketahuilah bahwa Anda sedang hidup di dalam negara para penjahat, para bandit. Saya setelah masuk Islam, ada 3 anak saya yang sama-sama kami dulu punya kafir. 1 istri, 3 anak. Saya nasihati istri anak saya. Kita sudah masuk Islam, 3 pesan saya kepada kalian, istri dan anakku. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, saya pesan kepada anak istri saya, jangan pernah mengambil dan mencuri barang orang lain. Dan yang ketiga, jadilah dirimu sendiri, apapun status yang ada pada dirimu. Jadilah diri dan pikiranmu sendiri, jangan pernah jadi pikiran dan diri orang lain. Kalau kau nanti statusmu jadi pejabat, jadilah pejabat yang jangan berhati penjahat. Apabila kamu jadi penjahat, jadilah penjahat sejati, jangan berhati pejabat. Susahnya di Indonesia ini, penjahat jadi pejabat jadi penjahat. Nah, ketahuan mana di penjahat, mana pejabat. Setelah sudah menjabat, baru kita tahu ternyata dia bukan pejabat, dia adalah penjahat. Sudah terlanjur kan? Sudah terlanjur. Dalam sejarah Islam Indonesia nggak pernah ada rezim yang melarang orang menghafal Al-Quran. Nggak pernah ada rezim yang mencurigai sesama Muslim. Kelompok-kelompok teroris itu terorganisir. Umat Islam bukan teroris. Saya ini orang yang dulunya masih kafir, suka menuduh Islam teroris. Ketemu orang berjenggot, saya tuduh teroris. Ketemu orang bersorban, saya bilang taplak meja. Ketemu orang bergamis, saya bilang kain pintu. Setelah saya masuk Islam, banyak bergaul dengan organisasi Islam, umat Islam itu tidak ada yang teroris. Kalaupun mereka melakukan aksi teror, itu bukan teroris, itu membalas dendam. Mereka dizolimi hak-haknya, kemudian mereka melawan kebatilan tentara Amerika yang ada di Afghanistan, dan mereka berpikir bahwa jihad melawan kebatilan adalah tujuan utama mereka hidup. Mereka bergabung dengan kelompok Taliban. Tapi kalau ISIS itu bukan perjuangan Islam. Saya tahu, by the side from Jews, itu adalah gerakan yang
motoris yang dinanai oleh Yahudi dan Amerika. American Israel Public Affairs Committee, dana dari Amerika dan Israel yang mendanai ISIS. Maka kepada generasi muda, jangan mengikuti aliran-aliran seperti itu, ISIS, OSOS, USUS, nggak usah. Antum kalau mau berjihad, jadilah ustaz yang berani menyampaikan kebenaran dengan tidak dari hasil bisikan, tetapi dari kajian ilmu. Kalau Allah, hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ketiga yang menertibkan dunia adalah bi'ilmi ulama, bi'adli umarah, bisyakawatin amniyah, kedermawanan orang-orang kaya, kedermawanan orang-orang kaya. Acara seperti ini terbentuk karena ada bantuan donatur orang yang mampu. Orang yang mampu inilah yang diharapkan sudi membantu saudara-saudara muslim yang lagi papa, saudara-saudara muslim yang lagi membutuhkan bantuan, saudara-saudara muslim yang membutuhkan bahan pokok di tengah isu virus pandemi COVID-19. Dan yang keempat adalah tidak khawatir fuqara'i, doa orang-orang miskin. Berhati-hatilah pemerintah ini karena tidak adil kepada mayoritas. Pemerintah Jokowi ini tidak adil kepada mayoritas. Mau ngomong apa memang betul. Setiap yang disasar selalu Islam. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbuat adil kepada umat Islam, maka negara ini akan jadi baik. Selama pemerintah ini tidak adil kepada mayoritas Muslim, maka jangan pernah bermimpi negara ini akan jadi baik. Kita sudah kapok ya. Apalagi Pekanbaru ini, di mana titik-titik kekalahan Jokowi, di situ yang dihancur. Saya curiga di KPU sudah ada berita di televisi 400 lebih peserta pemimpin pilkada pemilihan kepala daerah dinyatakan terjangkit COVID-19. Nah, ini saya curiga dalam Islam boleh, tuduh nggak boleh. Saya curiga ini COVID ini dijadikan alasan untuk menjatuhkan kepala daerah yang tidak sesuai selera. Tadi dari mobil saya bilang remaja masjid, jangan coba-coba bawa politik waktu saya ceramah. Dan mana ada pejabat mau hadir kalau saya hadir? Libas kalau ada. Di siang kecil sini pernah dulu. Saya mau ceramah, ustadznya bisik-bisik. Ustadz, ini yang datangkan ustadz ini nanti akan jadi bupati beliau. Tolong disampaikan. Begitu saya beri di siang kecil waktu itu. Dan saya bilang, jangan pilih orang ini. Ujung-ujungnya masuk penjara. Waktu itu di Islamic Center. Islamic Center siapa nak? Sama saya Kotasnya. Begitu saya ceramah, saya bilang jangan pilih. Karena di dalam hadis orang yang meminta jabatan tidak mana itu. Oh, sampai pulang saya kasih amplop. Mampus kau. Artinya apa? Saya dari 2006 masuk Islam, coba saya ini, gabi saya ini. Istri saya sering tegur, Pak, itu sudah lubang karena orang rokok di sini celana. Silakan kami saya bolong dengan rokok, tapi coba hidayah saya jangan sampai ternoda oleh urusan-urusan tidak penting ngomong kosong gitu. Karena kalau penceramah sudah menjilat-jilat kepada pejabat, awas. Di zaman kiai-kiai ulama-ulama buya-buya yang dulu, pejabat yang datang di rumah ulama, bukan ulama yang merayap pesan. Sekarang ini terbalik. Ada satu ustaz bahkan berceramah, oh nggak apa-apa presiden undang saya lagi, lagi. Hati-hati dong, mencari emas itu lebih susah. Makanya orang berburu emas itu ada yang mati, ada yang tertimbun tanah, ada yang bertengkar, berkelahi. Karena emas itu memang mahal harganya. Di sini lagi ada manfaatnya Jokowi jadi presiden. Pertama, terlihat mana Muslim yang asli, mana emas, mana palsu. Bagus juga resmi. Mana yang bertahan, mana yang tetap konsisten, mana yang lari, mana yang mundur. Akan terlihat. Kalau saya memang dari awal, begitu saya masuk Islam, yang ada di pikiran saya hanya satu: tegakkan Islam sampai titik darah penghabisan. Saya pakai prinsip orang Melayu, walaupun saya Sulawesi, saya menggunakan prinsip orang Melayu.
Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kalau penceramah semua sudah bataknya begini, insya Allah. Coba ada berapa ribu ustaz di Indonesia? Dengarkan kemarin debat Rocky Gerung dengan seorang profesor. Rupa-rupanya gelar akademik itu dikalahkan dengan arogansi dan kebohongan. Dia mau berbohong tentang puasa, dia mau berbohong tentang anggaran 90 miliar, salah-salah dia bicara. Dasar kemampuan akademik akan terbukti apabila seseorang itu jujur dalam menerapkan sifat filosofis dalam memahami struktur akademik bersifat itu. Tidak bisa menyalurkan kemampuan. Tidak ada doktor mengaku doktor, tidak ada profesor menganggap dirinya profesor. Tidak ada. Gelar terakhir manusia itu adalah doktor. Tidak ada gelar profesor. Profesor itu temuan di atas temuan, profesi untuk kepentingan sumbangsi publik dalam segala macam kompetensi, baik di bidang akademik, pendidikan, kesehatan, kedokteran dan lain sebagainya, dan segala macam ilmu yang bertebaran di dunia ini. Profesor tidak pernah memperkenalkan diri profesor, dan bahkan dalam etika akademik, dalam etika seorang guru besar, profesor sudah tidak pernah ditulis, hanya nama biasa saja tanpa gelar, itu profesor. Di Indonesia ini biar tanpa jurnal internasional sudah doktor, besok sudah dipanggil doktor. Maaf, di luar daripada gelar-gelar Timur Tengah. Kalau orang yang sekolah di Timur Tengah memang betul-betul doktor, karena di sana menggunakan bukan bahasa Latin, dia menggunakan bahasa Arabic, bahasa Arab. Nah, itulah sebabnya kejujuran itu penting sekali masyarakat. Mayoritas kita Muslim, kita berdoa ke depan ada pemimpin-pemimpin Islam. Minimal Ustaz Somad ini 2024 kita angkat jadi wakil presiden. Amin ya Rabbal. Ustaz Somad ini saya punya adik. Setiap beliau diganggu saya merontak di Indonesia ini. Perhatikan baik-baik. Orang yang muda, tidak sombong, rendah hati, di kepalanya badannya kecil, otaknya besar. Beda dengan saya, badan besar, otak kosong. UAS ini kita paksakan nanti untuk jadi wapres di tahun depan. Biarkan Anies dengan Pak Gatot, UAS dengan Sandi atau siapa, supaya ramai kita jadi kontestasi politik. Dan tandai partai-partai yang membenci Islam, yang tidak suka kepada Islam, tandai baik-baik. Tandai baik-baik, dan di kemudian hari kita cari partai yang menyusun, yang mengusung, yang menerima kehadiran para ulama-ulama. Hati-hati jamaah. Mudah-mudahan bulan Oktober ini kita aman-aman saja. Tapi sepertinya memang ada hal yang besar bakal terjadi. Dulu saya pernah bicara begini di Medan. Akan ada musibah besar datang di Indonesia. Masih ada itu rekam jejak dari itu. Pantai Selatan akan datang tsunami 9,9 Richter. Terjadi. Dan saya katakan akan ada musibah besar di tanah air. Inilah tsunami. Itu waktu saya ceramah di Lok Sumawe di Aceh dan di kota Medan, Binjai. Terjadi juga, masih ada jejak digital. Ya mudah-mudahan Oktober ini baik-baik. Tapi pada saat itu insya Allah berhati-hati. Kita berdoa bersama kepada Allah, karena Indonesia ini negara serang di Mekah, negara yang sudah dirahmati oleh Allah. Atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Kalau pemimpinnya tidak adil, bukan cuma tsunami, lebih dahsyat daripada corona akan datang. Berdoa saja. Saya ini orang yang berkeliling Indonesia yang tahu persis bidawatil fuqara'i, yang keempat itu doa orang-orang miskin. Berapa banyak saudara-saudara kita usahanya hancur. Ada yang PHK saya, Ustaz, saya begini-begini, mohon didoakan. Usaha saya di Batam, usaha saya di Jakarta, penjualan saya begini merosot, dan semua usaha saya habis, tidak ada sisanya. Bukan cuma satu orang, ratusan jemaah yang ngomong begitu. Pedagang-pedagang kecil, petani, nelayan. Nah ini kalau sudah angkat tangan berdoa, jangan pernah bermimpi negara ini akan diberkati. Dalam momen seperti inilah, di ulang tahun baru Islam inilah, kita saling mengingatkan untuk kembali mengintrospeksi diri, meninggalkan kebatilan, menuju kepada rahmat hidayah. Saya kira jamaah, ini yang bisa saya sampaikan. Kebetulan juga kondisi saya kurang fit. Saya memang
lagi dalam keadaan yang tidak sehat, memaksakan diri saja untuk ke sini, datang di tempat jemaah. Tapi saya mau kasih tahu kepada panitia masjid, urusan duniawi biasanya kalau kita masuk di kantor atau di bank, ada parkiran, ini parkir ustaz, parkir dirut, ini parkir asisten satu, padahal omong kosong semua itu urusan duniawi. Nah, kalau lain waktu siapkan parkiran bagi pendakwah, siapapun selain saya. Di Jakarta ada itu parkir ustaz. Supaya apa? Ini saya pernah ceramah di Bali. Mobil saya parkir jauh sekali. Pulang kami empat ban semua dibelah dengan pisau. Mobil saya waktu itu panter, apa itu turbo, 4 ban memang bocor semua, dirobek, memang ditusuk. Nah, ini saya bukan trauma, tapi yang begitu, karena saya bukan seperti ustaz lain, naik pesawat, tiba dijemput. Dari awal saya tidak mau. Saya mau merasakan bagaimana penderitaan Rasulullah berdakwah, bukan hanya mulut, tapi merasakan bagaimana Rasulullah menegakkan Islam. Setia sampai akhir, nggak pernah ada sopir. Saya larang ada yang bantu, memang saya nggak mau disopir. Saya kalau ada orang yang bawa, sudah berapa kali ada bahkan ada orang di Medan mau coba kemarin, baru dari tebing tinggi pergi ke Batu Bara, balik lagi, nggak teler dia. Aduh, betul Ustaz bilang, enggak, saya bilang ayo kita mau ke Aceh lagi. Aduh, gagal. Kalau ada yang mau coba, marilah kita lewat kami dulu. Jangan-jangan baru dibukui sini sudah tewas, sudah pucat, makan tidak teratur, tidur tidak teratur. Bini anak saya itu sudah terbiasa. Bahkan kalau ibu mau tahu, sudah sering kami diganti mobil karena masuk di jurang. Sudah berapa kali saya sudah terlatih anak istri saya. Bahkan anak saya itu dari kandungan sampai lahir ikut terus. Memang kehidupan kami dipakai untuk berjihad di jalan Allah. Doakan kami jemaah agar kami tetap sehat. Jadi saya besok ada jadwal di Jambi, di Lampung pun ini katanya nggak boleh tembus ke Jakarta. Ini jadwal saya masih lama di Lampung, dari tanggal 12 ada 12 titik, 10 titik tempat ceramah saya. Tidak bisa menyeberang kami karena di lockdown tanggal 14 Jakarta. Kita mohon doa dari jemaah. Doa jemaah itu akan memberikan kekuatan kepada kami. Doa jemaah akan memberikan kami juga keselamatan dimanapun kami berada dalam menegakkan hak Islam. Saya sudah akan sampai di sini. Bagi jemaah mungkin yang ingin melihat perjalanan kehidupan dakwah kami, saya biasanya membawa buku saya dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Inilah biodata kami. Bagi jemaah yang ingin mendapatinya, silakan nanti ada istri saya yang akan melayaninya. Saya berikan waktu 15 menit, kami akan segera berangkat karena perjalanan kami